Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita masih beribadah kepada Tuhan. Itu adalah suatu anugerah terindah, anugerah terbesar di dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya pujian penyembahan kita pada malam hari ini sudah menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kepercayaan pada malam hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca dalam Alkitab saya. Bapak Ibu saudara-saudari boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayatnya yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita berkata firman Tuhan ini sudah sering kali kita dengar, firman Tuhan ini sering kali kita baca, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita adalah selalu baru. Amin. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita berarti ada maksudnya Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Lewat kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan yang kita baca pada malam hari ini, saya mengangkat satu tema, yaitu pengharapan di dalam Tuhan. Pujian yang pertama tadi juga ada kata-kata ini di dalam lirik pujian tadi. Saya percaya saya tidak janjian dengan WL pada malam hari ini untuk membawakan mungkin lagu itu. Tetapi saya percaya ini semua di dalam rencananya Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pribadi lepas pribadi dalam keluarga kita, pasti kita mempunyai yang namanya harapan. Mungkin orang tua punya harapan anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang anak-anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang berhasil. Dalam keluarga, satu harapan, suatu kerinduan pengen dalam keluarga itu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun. Dalam pelayanan kita pasti kita merindukan, kita mengharapkan dalam pelayanan kita adalah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan, pelayanan yang berhasil. Karena berbicara tentang pengharapan, pengharapan adalah satu kerinduan, pengharapan adalah sesuatu yang ingin kita capai untuk kedepannya. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mencapai apa yang kita harapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tahu di dalam setiap langkah hidup kita tidak berjalan mulus. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak proses yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Karena saya mau katakan, selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita akan mengalami yang namanya proses.
Pasti kita akan mengalami yang namanya tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan kita. Apalagi ketika kita ingin mencapai sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Tidak mudah, saudara. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tidak semudah seperti Indomie instan yang kita buat. Tidak. Ada banyak hal yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjadi satu lagi pertanyaan dalam kehidupan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah, persoalan dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita ketika kita diperhadapkan dengan proses itu. Sekali lagi, tidak mudah bagi kita ketika kita diperhadapkan dengan proses. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang keraguan, terkadang kebimbangan sering menguasai kehidupan kita. Sekali lagi, terkadang kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Seringkali kita sudah dengarkan Bapak Gembala dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan hanya sekadar Bapak Gembala sampaikan, bahkan tercatat dalam Alkitab. Jangan kita khawatir, jangan kita takut. Tetapi masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, bimbang, takut, khawatir di dalam menjalani kehidupan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita ingin mencapai sesuatu di dalam kehidupan kita, saya mau katakan pada malam hari ini, jangan sampai kita salah memilih. Jangan sampai kita salah bertindak. Jangan sampai kita salah melangkah. Jangan sampai kita salah mengambil suatu keputusan di dalam setiap kehidupan kita. Karena saudara, sekali lagi tidak mudah bagi kita. Apalagi keadaan di hari-hari ini kita tahu bersama, semakin hari bukannya semakin baik. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa akan datang masa-masa yang sukar. Mungkin berat kita hadapi hari-hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin serasa kita tidak sanggup untuk menghadapi hari-hari ini di dalam perjalanan hidup kita. Baik secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam usaha pekerjaan kita. Tetapi saudara, ketika kita memilih dan pilihan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya pilihan itu adalah yang terbaik daripada Tuhan dan Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita diperhadapkan dengan dua pilihan di dalam perjalanan kehidupan kita. Apakah kita mau menaruh pengharapan kita kepada diri kita sendiri atau kita mau menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Kita diperhadapkan sekali lagi dengan dua pilihan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa pilih dua-dua. Satu yang harus kita pilih. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu mana yang harus kita pilih. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk kita dapat mencapai sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, pada malam hari ini saudara yang diberkati, saya mau katakan, jangan letakkan pengharapan kita pada tempat yang salah. Sekali lagi, untuk kita dapat mencapai apa yang kita harapkan, sesuatu yang kita harapkan dalam kehidupan kita, saya mau katakan, jangan letakkan pengharapan kita pada tempat yang salah. Di dalam Yesaya pasal yang kedua, Yesaya pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Yesaya pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, jangan berharap kepada manusia
sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Sekali lagi saudara, jangan berharap kepada manusia. Kalau mungkin kita mau jujur dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, mungkin terlalu banyak kita berharap kepada manusia daripada kita berharap kepada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, saya mau katakan, terlalu bohong kita kalau kita berkata sepenuhnya saya berharap kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi terkadang kita lebih banyak kita berharap kepada manusia daripada kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan katakan jangan berharap kepada manusia? Kita tahu kita manusia adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tahu adalah manusia sering mengecewakan kita. Dalam istilah yang lain, yang banyak kali mungkin kita dengar adalah PHP, pemberi harapan palsu. Terkadang ini yang kita temukan di antara kita sesama manusia. Bahkan dalam pembacaan kita tadi, dalam nas pembacaan kita, Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sekali lagi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa firman Tuhan juga berkata terkutuklah? Satu hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita belajar berharap kepada Tuhan. Kita tahu menempatkan diri kita tahu menempatkan pengharapan kita, kepada siapa kita menaruh pengharapan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayatnya yang ke-7 Yeremia pasal yang ke-17, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita tahu meletakkan pengharapan kita pada tempat yang benar, yaitu kita meletakkan semuanya kepada Tuhan, menaruh sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan, saya percaya dan kita percaya kita tidak akan mendapatkan pengharapan yang palsu, tetapi kita akan mendapatkan pengharapan yang pasti daripada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita dalam segala hal kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita. Saya mau tanya kepada kita pada malam hari ini, pernahkah sekali Tuhan mengecewakan kita? Tidak pernah sekalipun Tuhan itu mengecewakan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak pernah sekalipun Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu membiarkan kita, apalagi membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tidak pernah saudara. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan pada malam hari ini, adalah suatu kesia-siaan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah, saya bisa katakan udah lama kita jadi orang Kristen, sudah lama sering kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, tidak pernah aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi saudara, adalah suatu kesia-siaan bagi kita ketika kita selalu dan selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan ketika kita selalu mengandalkan manusia di dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa saya katakan suatu kesia-siaan? Di ayatnya yang ke-5 sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menaruh dan yang menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sudah tahu
kalau kita sudah memahami bahwasanya manusia sering mengecewakan kita, manusia penuh dengan keterbatasan, mengapa kita masih mengandalkan manusia dan kekuatan kita dalam perjalanan hidup kita? Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita? Tadi saya katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun tidak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai jatuh, sampai tergeletak, tidak. Belajar di dalam kehidupan kita untuk kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Satu-satunya pribadi yang sanggup dan mengetahui kehidupan kita hanyalah Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati setiap janji-janjinya dalam kehidupan kita. Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Tuhan tahu ketika kita dalam keadaan yang susah. Tuhan tahu ketika kita dalam keadaan yang tidak berdaya. Tuhan tahu ketika kita di dalam keadaan yang mungkin kita rasa kita sudah tidak mampu. Tuhan tahu, saudara. Hal yang kita tidak sampaikan kepada Tuhan saja Tuhan tahu. Sampai kedalaman hati kita, sampai di mana batas kemampuan kita Tuhan tahu. Orang yang di sekitar kita mungkin ketika kita menceritakan masalah kita, ketika kita menceritakan pengalaman perjalanan kehidupan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin sampai berapa hari dia bisa mendengarkan semuanya. Sampai berapa hari dia bisa memberikan kita kekuatan. Tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini, yakinkan dalam setiap kehidupan kita, bahwasanya dalam segala sesuatu, dalam perjalanan kehidupan kita, kita tetap mau mengandalkan, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Selama masih ada Tuhan, saya mau katakan masih ada harapan, amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada kuasa. Selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Selama masih ada Tuhan, masih ada kekuatan. Selama masih ada Tuhan, masih ada pemulihan dan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita berharap penuh kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya menyertai, Tuhan tidak hanya memberikan kita kekuatan ketika masalah persoalan datang dalam kehidupan kita, tetapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan membuat kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, percaya Dia Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Dia Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita, dalam kondisi apapun kehidupan kita, sekalipun itu tidak memungkinkan bagi kita. Sekali lagi, di dalam kondisi apapun kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita, mungkin tidak memungkinkan bagi kita. Banyak orang yang mengecewakan di sekeliling kita. Banyak orang yang tidak memberikan kepastian di sekeliling kita. Mari datang kepada Tuhan. Sekali lagi, masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan. Haleluya.
Masih ada Tuhan, masih ada kuasa, masih ada mujizat bagi kita. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan kita pernah melepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan pernah kita menduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mau ragu-ragu dengan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, masalah, persoalan mungkin silih berganti tiap hari, 1, 2, 3 masalah yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita tidak akan pernah tergoyahkan. Kita akan tetap berdiri sekalipun badai menerpa hidup kita. Iman kita akan tetap kuat di dalam Tuhan sekalipun masalah besar berat terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contoh dalam Alkitab adalah Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Dan itu boleh menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, seberat apapun kita hadapi, mungkin tidak ada harapan. Saudara, tetaplah kita berharap kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya katakan waktu pelayanan ibadah pemuda kemarin saudara, saya katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah bekerja setengah-setengah. Apalagi Tuhan bekerja hanya seperempat ini. Tetapi Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita itu sempurna. Karena apa saudara? Dia sangat-sangat mengasihi kehidupan kita. Dia mengasihi anak-anaknya, dia mengasihi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia buat yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi sadar dalam kehidupan kita bahwa seringkali kita tidak membuat yang terbaik untuk Tuhan. Terlalu mudah seringkali kita kecewa dengan Tuhan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Ketika segala sesuatu dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam usaha itu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan semuanya. Seringkali dan saya mau katakan terlalu mudah kita kecewa dengan Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan tidak sayang, Tuhan itu meninggalkan, Tuhan itu tidak peduli, Tuhan itu tidak mengerti. Apa yang kurang yang Tuhan buat dalam kehidupan kita? Tidak ada, saudara. Sempurna sekali lagi, Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi, jangan pernah lepaskan pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena kita tahu, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita meletakkan pada tempat yang benar, maka saudara yang diberkati, itu sekali-kali tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan kita percaya bahwasanya kita tidak akan pernah salah ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat yang terakhir kita pada malam hari ini,
Ibrani pasalnya yang ke-13. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5 bagian B. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini, baik jemaat Tuhan yang berada di gedung gereja maupun jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita baca kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5 bagian B, 2, 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku tidak sekali-kali tidak membiarkan engkau. Puji Tuhan saudara, sekali lagi saya membaca. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan kepada kita ketika kita berharap kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam setiap musim kehidupan kita, di dalam setiap masalah persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetap kita berharap kepada Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak boleh melepaskan pengharapan kita kepada Tuhan, karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus percayai, yakini dalam kehidupan kita bahwasanya hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, saudara yang diberkati. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada kita pada malam hari ini. Saya undang pemain musik, singers. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Seberapa sering kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, seberapa sering kita mengandalkan sesama manusia kita, dibanding dengan kita mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwasanya masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah kita menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Kami aman di dalam Engkau. aman
nyanyikan pujian ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalam kehidupan. Kau hidupku, dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sambut bangkit harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Haleluya. Harapanku, yes, di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi, harapanku. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah